Jenis fungsi, misalkan di sini diberikan fungsi f itu memetakan himpunan A ke himpunan B, ya. Maka di sini ada fungsi injektif. Fungsi f itu dikatakan injektif atau satu-satu jika untuk sebarang x1 yang tidak sama dengan x2 ini berakibat fx1 juga tidak sama dengan fx2, ya. Nama lainnya ini satu-satu ya, fungsi satu-satu. Nah, kontraposisi dari pernyataan ini adalah kalau fx1 itu sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, kenapa kok kita pakai pernyataan kontraposisinya? Karena kan kita kesulitan ya untuk mencari sesuatu yang tidak sama, ya kan? Jadi kita balik, pernyataannya kita balik bahwa fx1 itu sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, untuk menunjukkan yang ini kan lebih mudah karena dia sama dengan. Untuk menunjukkan tidak sama dengan itu sulit, seperti itu. Kemudian fungsi f itu dikatakan surjektif jika fa sama dengan b, ya. Artinya apa? Misalkan ini a, ini b. Jadi kalau a, semua a ini dipetakan itu sama dengan b, ya. Artinya apa? Semua yang di B itu terpasangkan dengan A, seperti itu, ya. Yang berarti bahwa range dari BF adalah B. Artinya kodomain ini sama dengan range, seperti itu. Yang ketiga, jika F injektif dan surjektif, maka F bijektif. Nah, ini beberapa cara untuk menunjukkan apakah suatu fungsi injektif atau surjektif atau kedua-duanya, seperti itu ya. Untuk membuktikan suatu fungsi f injektif, maka kita harus menunjukkan bahwa ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita pakai kontraposisi dari definisinya tadi, ya. Untuk setiap x1 dan x2 yang ada di A-nya itu domain ya, maka jika fx1 itu sama dengan fx2, kita harus menunjukkan bahwa x1 sama dengan x2. Jadi asumsikan dulu bahwa fx1 sama dengan fx2, baru kita tunjukkan x1 sama dengan x2. Nah, kita juga bisa melakukan uji garis horizontal. Setiap garis horizontal Y sama dengan B, untuk B-nya di B, ya, di kodomain, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F hanya di satu titik. Coba kita lihat di sini. Misalkan diberikan grafik fungsi seperti gambar ini ya, kita akan menunjukkan apakah fungsi ini injektif atau tidak dengan menggunakan uji garis horizontal ya. Jadi dia dikatakan injektif itu ketika kurva yang warna merah ini berpotongan dengan garis horizontal hanya pada satu titik. Nah, misalkan ini garis horizontalnya ya. Nah, ini garis horizontalnya. Nah, ini ketika kita geser dari bawah ke atas, atas ke bawah, ini dia hanya berpotongan pada satu titik ya. Nah, di sini hanya satu titik di sini ya. Ini juga satu titik berpotongan di titik ini ya. Misalkan kita geser ke sini juga berpotongannya hanya di satu titik di sini. Dan kalau kita terus kita geser terus ke atas ke bawah, hanya berpotongan di satu titik seperti itu. Nah, misalkan grafiknya seperti ini ya, kita ubah jadi seperti ini. Kita akan melihat ini injektif atau tidak dengan menggunakan uji garis horizontal. Nah, garisnya ini ya.
Nah, ketika kita angkat ke atas ternyata perpotongannya ada lebih dari satu, ya kan? Coba misalkan di sini, maka perpotongannya adalah ini ya. Perpotongan adalah di sini dan di sini, ya kan? Ketika kita pindah lagi nanti perpotongannya juga dua lagi seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kalau lebih dari satu, maka ini dikatakan dia tidak injektif. Injektif itu ketika dia dilakukan uji garis horizontal, grafik F hanya berpotongan di satu titik dengan garis uji tadi ya. Kemudian untuk membuktikan suatu fungsi F surjektif, maka kita harus menunjukkan bahwa untuk sebarang, untuk setiap B elemen B kodomain ya, maka terdapat minimal satu X di A sehingga Fx itu sama dengan B. Nah, kalau dengan uji garis horizontal ini kita pakai uji garis horizontal kedua, yaitu kalau tadi hanya di satu titik ya. Nah, kalau untuk surjektif maka dia minimal di satu titik ya, minimal di satu titik. Coba kita lihat, misalkan diberikan grafik fungsi seperti ini ya, yang merah merupakan grafik dari fungsi yang diberikan. Nah, maka kalau surjektif, kalau injektif tadi hanya di satu titik ya, tapi kalau surjektif itu minimal satu titik dia berpotongan kayak gitu kan. Nah, ini coba perhatikan di sini. Nah, ini kan dia hanya dia berpotongan di satu titik, karena minimal satu titik maka ini boleh kan kayak gitu ya. Nah, fungsi ini bisa dikatakan surjektif ya. Nah, sampai bawah dia juga berpotongan di satu titik, minimal satu titik seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau ini diteruskan dia juga berpotongan ya. Kalau grafiknya diperpanjang sampai sini misalkan, karena ini kan hanya segini ya, maka kalau ini bisa diperpanjang dia akan terus berpotongan sampai ke atas, dia terus berpotongan. Lalu bagaimana untuk grafik ini? Nah, coba kita perhatikan, ternyata ini dia kalau tadi kan minimal di satu titik ya kan, tetapi ketika kita tarik ke bawah di sini ternyata tidak ada yang berpotongan, sehingga grafik ini tidak termasuk grafik yang surjektif. Nah, kalau jadi gini ya, kalau surjektif itu minimal berpotongan di satu titik. Kalau injektif itu maksimal berpotongan sebanyak satu titik, maksimal satu titik. Kalau surjektif minimal satu titik, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Kalau untuk surjektif itu minimal di satu titik. Kalau injektif itu maksimal di satu titik. Ini bukan hanya di satu titik ya, bukan hanya di satu titik, tapi maksimal di satu titik. Saya ralat. Kemudian di sini diberikan contoh ya, misalkan A itu himpunan semua bilangan real, R ini real ya, kecuali 1 dan X tidak sama dengan 1. Jadi A itu himpunan semua bilangan real kecuali 1. Nah, kemudian didefinisikan fungsi berikut, 2X per X-1 untuk setiap X elemen A. Ya, kenapa di sini kok nggak ada 1? Karena ketika 1 kita substitusikan di sini maka penyebutnya 0, dimana kalau penyebutnya 0 hasilnya tidak terdefinisi kan, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menunjukkan F injektif ya, kalau F injektif tadi apa yang harus kita tunjukkan? Kita harus asumsikan dulu bahwa F
X1 sama dengan Fx2. Kita harus asumsikan ini dulu, kemudian kita akan menunjukkan bahwa X1 sama dengan X2. Nah, sekarang kita asumsikan dulu Fx1 sama dengan Fx2, ya. Nah, kita tuliskan di sini, kemudian X1 kita substitusikan ke sini sehingga menjadi ini ya. 2x1 per x1 min 1 itu sama dengan fx2. Nah, x2-nya ini kita substitusikan ke sini. Jadi ini. Kemudian, nah ini kita manipulasi, kita operasikan seperti biasa. Yang bawah ini pindah ke atas, yang bawah yang di sini pindah ke sini ya. Nah, sehingga tinggal 2x1 dikali x2 min 1 sama dengan 2x2 dikalikan x1 min 1. Jika dan hanya jika ini ya, 2-nya kita hapus ya. Kita coret, tinggal x1 kali x2 min 1 sama dengan x2 kali x1 min 1 ya. Ini kita kalikan satu per satu, x1 dikalikan x2 jadi x1 x2. X1 dikalikan min 1 jadi min X1 ya. Kemudian ini kita kalikan satu per satu, X2 dikalikan X1 sama dengan X1 X2 juga ya. Min X2 dikalikan min 1 sama dengan min X2 ya. Nah, kemudian karena di sini sama-sama ada X1 X2, maka ini bisa dicoret gini ya. Tinggal X1 sama dengan X2 di sini. Nah, sehingga karena min X1 sama dengan min X2, maka X1 sama dengan X2. Nah, karena ketika kita mengasumsikan bahwa Fx1 itu sama dengan Fx2, ini mengakibatkan X1 sama dengan X2 ya. Kita asumsikan ini, ternyata hasilnya seperti ini, maka F injektif seperti itu. Nah, kemudian dari fungsi ini juga coba kita tunjukkan apakah F surjektif ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu ke dalam bentuk X ya. Y sama dengan 2X per X min 1 ya. Jadi Fx-nya kita ganti Y gitu ya. Nah, Y sama dengan 2X per X min 1 ya. Ini kita kalikan ke ruas kiri gitu ya. Sehingga Y dikali X min 1 sama dengan 2X di sini. Kemudian ini kalikan satu per satu ya. Y kali X sama dengan ini ya. Y kali X sama dengan YX. Y kali min 1 sama dengan min Y. Ini sama dengan min 2X ya. Sama dengan 2X sama ya. Kemudian yang ada X-nya kita gabungkan. Jadi 2X ini kita pindah ke sini, Y-nya kita pindah ke sini. Sehingga YX min 2X sama dengan Y. Sampai sini paham ya? Kemudian X-nya kita faktorkan, kita keluarkan di sini ya, karena ini sama-sama ada X-nya kan, ini ada X-nya, ini juga ada X-nya. X-nya kita keluarkan. Ya, sehingga di sini tinggal Y min 2. Coba kita kalikan lagi. Y kali X, YX ya. X kali min 2 sama dengan min 2X. Benar ya? Nah, kemudian X dikali Y min 2 itu sama dengan Y. Maka X itu sama dengan Y. Ini kita pindah ke ruas kanan, jadi di bawah ya. Y per Y min 2. Oke. Nah, yang mana akan berlaku? Jadi ini persamaan ini akan berlaku jika Y-nya tidak sama dengan 2. Kenapa kalau misalkan Y-nya sama dengan 2, maka 2 dikurangi 2, 0. Pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Seperti itu. Maka ini pernyataan ini, persamaan ini dia berlaku ketika Y-nya tidak sama dengan 2. Sehingga range dari F itu kan B ya. F-nya kan dari A ke B. Nah, B-nya ini haruslah berisi Y, yang mana Y-nya itu bilangan real yang bukan 2. Sehingga kalau misalkan range-nya domainnya seperti ini, maka FAB itu surjektif.
karena F injektif dan surjektif, maka F bijektif. Nah, kalau dia bijektif, maka F invertible. Artinya dia memiliki inverse. Nah, inverse di sini sudah pernah kita singgung ya di sebelumnya ya. Nah, ini ya, di sini inverse F. Itu di sini ya. Seperti yang kita bahas tadi. Maka inverse dari contoh yang tadi ini adalah ini. F inverse Y. Dapatnya dari ini. Ya. Dapatnya dari ini. Kita selesaikan bentuk ini ke dalam bentuk X. Sehingga ini menjadi inverse-nya F.